Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Marilah kita menyiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat merayakan Hari Pemuda GKE tahun 2020. HUT kelahiran dan HUT pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 92 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita semua. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penatua atau diakon. Untuk kunjungan kasih, HUT pernikahan, dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap melayani. Untuk berita keuangan, silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKE Panenga. Dan untuk paduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Pemuda tahun 2020 dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Bersukarialah, hai pemuda, dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya, tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE.
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya, kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama. Tuhanku bila hati kawanku. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya, kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dibacakan dengan demikian dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah,
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat, STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di hari pemuda Gereja Kelimatan Evangelis ini, kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang dibacakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini merupakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Pemuda yang hidup di zaman milenial, pemuda yang hidup di era globalisasi. Kecenderungan anak muda adalah mengikuti tren pada masa kini untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda, mulai dari cara berpakaian, baju tanpa lengan misalnya, atau celana jeans robek atau lusuh, cara berbicara, menggunakan bahasa gaul umpamanya, atau cara berdandan, rambut dicat warna-warni, yang cowok pakai anting, atau yang cewek pasang anting di lidahnya. Gaya hidupnya, tempat jalan-jalan, tempat hiburan, tempat berbelanja, musik, film, teknologi gadget, internet, bahkan sampai kebiasaan buruk, merokok, mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan lain-lain. Bahkan kita juga seringkali mendengar ada banyak keluhan tentang anak muda di zaman sekarang. Umpamanya, anak muda dianggap tidak punya tata krama atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua, atau anak muda dianggap tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua menegur atau menasihati, anak muda melawan atau membantah. Lebih memilih bergaul di media sosial ketimbang dunia nyata. Ingin segala sesuatu serba cepat dan langsung jadi. Itulah gambaran gaya hidup anak muda yang dilihat dan diketahui banyak orang. Oleh sebab itu Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayat 11 menasihati kaum muda agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Artinya, meskipun mereka mengikuti tren masa kini, kaum muda tetap berjalan di jalan Tuhan sehingga tidak jatuh ke pergaulan yang buruk dan tidak hanyut dalam godaan setan. Yang pertama yang kita lihat dalam nasihat Petrus ini, menghargai dan menghormati orang tua.
Orang tua adalah orang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalani hidup, sudah merasakan dan melewati pahit getir, asam dan manis kehidupan. Karena itu, nasihat mereka sangat berarti dan bermanfaat bagi kaum muda. Jadi, saat orang tua menasihati mengenai tren yang kamu ikuti, yang menurut orang tua tidak sesuai dengan norma dan agama, maka dengar dan taati mereka selaku orang tua. Menghargai dan menghormati orang tua juga adalah bentuk ketaatan pada perintah Tuhan yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nasihat yang kedua yaitu supaya kaum muda bersikap rendah hati. Banyak kaum muda yang menyombongkan diri karena menganggap dirinya paling kaya. Sikap ini ditunjukkan dengan pamer barang berharga, gonta-ganti HP bermerek misalnya, atau gonta-ganti motor atau mobil dan lain-lain. Lalu memandang rendah orang yang tidak selevel dengannya, seolah-olah dia dan kelompoknya adalah orang yang berada di atas angin atau orang yang punya dan bisa mengendalikan segalanya. Padahal fasilitas yang digunakan adalah milik orang tua. Ada juga yang merasa paling pintar, paling cantik atau paling ganteng dan lain sebagainya. Di sini Petrus mengingatkan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini bisa kita baca dalam ayat yang kelima sampai yang keenam. Sebab apa yang kita punyai saat ini semuanya berasal dari Tuhan dan karena campur tangan Tuhan. Nasihat yang ketiga, supaya kaum muda memiliki iman yang teguh. Masa muda adalah juga masa dalam pencarian jati diri. Dalam masa itu ada banyak persoalan dan kekhawatiran di kalangan anak muda. Khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan, khawatir tidak punya teman, khawatir tidak dapat jodoh, khawatir sulit atau tidak dapat pekerjaan sesuai yang diidam-idamkan, dan lain-lain. Dalam menghadapi persoalan yang demikian, banyak anak muda terhanyut atau larut dalam pergaulan yang terlarang, mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang, merokok, pergaulan bebas, dan lain-lain. Di sini Petrus mengingatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Ia adalah penolong kita dalam segala hal yang kita hadapi. Karena itu jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kita baca dalam ayat yang ke-8. Artinya, iblis memang mengintai kita dan menunggu saat yang tepat untuk membawa kita jauh dari Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini kita baca dalam ayat yang ke-9. Hanya dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melawan segala bentuk godaan iblis. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini menunjukkan kepada kita sebagai kaum muda bahwa Allah akan senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Sebesar apapun persoalan, pergumulan dalam hidup yang kita hadapi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, khususnya kaum muda Gereja Kalimantan Evangelis, kami merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Tuhan, karena kaum muda kami telah dipimpin dan disertai Tuhan dalam hidup dan langkah juang mereka. Dalam mereka menggapai cita-cita melalui bangku pendidikan, dalam mereka mencari pekerjaan tetap, dalam mereka mencari pasangan hidup yang seiman. Engkau ya Tuhan Yesus yang menolong mereka dan mewujudkan semua impian dan harapan mereka. Ketika mereka patah hati, dijauhi, dibuli, diremehkan, Engkau ya Tuhan Yesus yang memulihkan dan menopang mereka sehingga mereka kuat dan tegar di dalam Tuhan. Apapun yang dihadapi kaum muda kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kaum muda kami tergeletak dan tak berdaya. Tetapi tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa menatang dan menegakkan kaum muda kami agar kuat dan perkasa di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua agar dapat membimbing, menuntun dan menjadi teladan bagi kaum muda kami. Tolonglah pula pengurus Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda Majelis Sinode, Majelis Resort, Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda, Majelis Jemaat, Majelis Calon Jemaat di seluruh kawasan Gereja Kalimantan Evangelis agar mampu menjalankan setiap program yang dibuat demi kemuliaan nama Tuhan, serta tumbuhkanlah rasa cinta terhadap Gereja Kalimantan Evangelis di setiap hati kaum muda kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Persembahan sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar tentang persembahan yang diambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami, mau memberikan persembahan kami kepadamu, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemik COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari kidung pujian dengan judul Berkat Anak Cucu, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Begitu besar kasih Allah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKI Panenga, dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup jemaat menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Pujilah Aku Tuhan. Cobalah
Kami Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda calon jemaat GKI Panenga mengucapkan Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. semoga remaja dan pemuda Gereja Kalimantan Evangelis semakin diberkati Tuhan dan terus berkarya bagi gereja dan masyarakat. Salam Pemuda.